Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halim Pradana. Saya akan berbagi ilmu tentang tutorial dan pembahasan itemman di Windows, laptop, atau komputer dengan kapasitas 64 bit. Nah, kenapa saya berfokus terhadap 64 bit? Dikarenakan pada Windows 64 bit perlu aplikasi tambahan untuk menjalankan program aplikasi itemman tersebut. Nah, langsung saja kita simak. Nah, sebelum ke langkah-langkah, mungkin ada yang tahu apa itu itemman. Itemman kepanjangan dari item and analysis, atau bahasa Indonesianya analisis butir empirik model klasik. Nah, itemman adalah salah satu program analisis butir soal yang dapat digunakan untuk menganalisa hasil tes. Jadi, itemman itu merupakan program aplikasi yang sering digunakan untuk menganalisa hasil tes. Nah, baik, lanjut saja ke langkah-langkahnya. Nah, ini merupakan bahan-bahan sebelum kita mulai untuk menjalankan itemman. Terdapat dashboardnya dan juga itemman-nya. Setelah itu ini adalah input nanti ketika kita akan menjalankan itemman. Kenapa sebelumnya kita harus menginstal dan mendownload dashboardnya? Dikarenakan untuk Windows 64 bit tidak bisa berjalan langsung. Maka dari itu, untuk menjalankan program itemman kita harus mendownload dan juga menginstal dashboardnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita download dan install dashboardnya, maka kita terlebih dahulu yaitu mengubah sedikit dashboardnya dengan cara yaitu untuk mempermudah, kita klik kanan pada itemman, kita pilih properties dan kita copy lokasinya. Nah, setelah itu kita buka shortcut dashboardnya, kita klik kanan, kita pilih properties. Setelah itu kita rubah targetnya pada ipconfig ini, kita hapus saja dan kita pastekan di sini. Setelah itu kita update dengan titik 2. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, tenang saja, ini tidak akan merusak pada laptop. Nah, setelah selesai kita baru bisa jalankan dashboardnya. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboardnya. Setelah itu kita ketikkan itemman.x, klik enter. Nah, ini merupakan tampilan dari program aplikasi itemman. Nah, sebelumnya kita haruslah melihat inputnya terlebih dahulu. Nah, di sini inputnya saya kasih nama yaitu soal.txt. Nah, ini terdapat angka 10 yang berarti yaitu 10 soal. Setelah itu O besar atau kepanjangan dari omit yaitu jawaban yang kosong, dan ini untuk N yang besar yaitu soal yang belum dijawab. Setelah itu 03 yaitu jumlah identitas siswa. Nah, dan semua ini haruslah dikasih jarak dengan spasi. Nah, di bawahnya terdapat kunci jawabannya yaitu B, C, D, C dan seterusnya. Setelah itu terdapat angka 44, ini merupakan yaitu jumlah opsi dari setiap soal. Nah, untuk yang di bawahnya Y besar ini merupakan kepanjangan dari yes. Apabila kita analisis maka kita kasih huruf Y besar ini. Akan tetapi jika kita tidak ingin menganalisnya, kita dapat menggantinya dengan huruf N besar. Nah, ini yaitu jumlah datanya di bawahnya dari 10 soal dan jumlah identitas siswa yaitu 3, maka terdapat 30 korespondensi. Dapat kita lihat. Nah, ini terdapat 30 korespondensi. Nah, setelah kita selesai melihat inputnya, kita close terlebih dahulu. Nah, kita masukkan nama inputnya terlebih dahulu di sini yaitu dengan ketikan tadi soal.txt. Maka
klik enter, setelah itu kontrol enter. Nama dari outputnya kita kasih nama, kalau saya kasih nama hasil .txt, maka kita enter, setelah itu kontrol enter. Nah, di sini terdapat pertanyaan, do you want the score written to a file? Nah, ini Y atau N, yaitu yes atau no. Nah, ini apabila kita menghendaki skornya, maka kita ketikkan Y besar, dan apabila kita tidak menghendaki, kita ketikkan N. Maka saya akan menghendaki untuk melihat skornya, kita ketikkan Y, setelah itu enter, kontrol enter lagi. Nama dari skor tersebut, ketikan nama dari skor tersebut, saya kasih nama yaitu score.txt, kita ketik enter, kontrol enter. Nah, item analysis is complete. Nah, kita sudah berhasil menggunakan program item. Setelah itu kita lihat di program tadi. Nah, maka akan muncul hasil teks tersebut, yaitu di sini, yaitu tadi hasil.txt. Nah, ini saya kasihkan untuk skornya yaitu score.txt. Nah, kita lihat skornya dahulu. Nah, ini merupakan skor dari 30 koresponden tadi. Ada yang mendapat nilai 5, 8, 3, 7, dan 4 sampai dengan 30 koresponden tersebut. Nah, baik, setelah itu kita lihat hasilnya untuk outputnya. Nah, ini adalah hasil ataupun keluaran atau output dari item tersebut, dapat kita lihat. Nah, baik, sebelum kita menganalisis item ini, terdapat analisis instrumen soal meliputi 3, yaitu yang pertama kesukaran soal, dan yang kedua daya pembeda, dan yang ketiga yaitu berfungsinya pengecoh. Nah, mari kita lihat item tersebut, yaitu untuk terdapat beberapa kolom seperti check no. Nah, di sini check no berfungsi sebagai nomornya, dan sedangkan scale item adalah nomor urut soal tersebut. Kita tadi mempunyai 10 soal, maka terdapat nomor urut 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini. Nah, sedangkan untuk prop correct ini adalah merupakan analisis tingkat kesukaran. Nah, analisis tingkat kesukaran memiliki nilai rentang antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nah, di sini terdapat untuk nomor 1 memiliki tingkat kesukaran 0,967. Nah, ini berarti merupakan nomor 1 merupakan soal yang termasuk mudah. Kenapa kok dikatakan mudah? Dikarenakan sebagai acuan apabila soal yang memiliki tingkat kesukaran yang baik, yaitu dia merupakan soal yang menyebar. Dia memiliki nilai rentang di antara 0,5. 0,5 merupakan tingkat kesukaran soal yang baik. Sebagai acuan untuk tingkat kesukaran soal yang baik, yaitu di antara rentang 0,3 sampai 0,7. Nah, apabila nilai kesukaran di bawah 0,3 menandakan bahwasanya soal tersebut termasuk soal yang sulit. Nah, sedangkan apabila nilai kesukaran soal di atas 0,7, maka nilai kesukaran soal tersebut merupakan soal yang mudah. Nah, untuk nomor 1 ini adalah mempunyai nilai tingkat kesukaran 0,967. Ini termasuk tingkat kesukaran soal yang mudah. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2 hanya memiliki nilai kesukaran soal 0,167. Nah, ini di bawah dari 0,3. Maka ini termasuk soal yang lumayan sulit. Akan tetapi untuk soal yang nomor 3 mempunyai nilai tingkat kesukaran 0,5. Hal tersebut menandakan bahwasanya soal ini termasuk soal yang tingkat kesukarannya menyebar dan tingkat kesukaran yang baik. Nah, lanjut, terdapat kolom
Bezier dan poin Bezier. Nah, untuk kolom Bezier dan poin Bezier ini merupakan analisis untuk daya beda butir soal. Nah, daya beda butir soal mempunyai rentang antara 1,0 sampai 1,0 juga. Nah, untuk daya beda memiliki rentang antara minus 1,0 sampai dengan 1,0. Nah, sedangkan untuk sebagai acuan, soal yang memiliki daya beda yang baik yaitu memiliki nilai sekitar lebih dari 0,3. Nah, untuk nomor 1 dapat kita analisis Bezier dan poin Beziernya tidak ada yang melebihi 0,3. Jadi ini untuk daya beda merupakan daya beda yang kurang baik. Nah, sedangkan untuk soal nomor 2 juga termasuk daya beda yang kurang baik. Sedangkan untuk yang nomor 3 terdapat memiliki butir soal yang mempunyai daya beda lebih dari 0,3. Nah, ini menandakan bahwasannya soal nomor 3 mempunyai daya beda yang lumayan cukup baik. Dan begitu juga untuk yang nomor 4 memiliki daya beda soal yang lumayan baik. Oke, baik, selanjutnya yang dapat kita analisis yaitu apakah berfungsi atau tidaknya sebuah pengecoh. Nah, berfungsi ataupun tidaknya pengecoh dapat kita analisis melewati kolom yang ini, yaitu ALT, prop, endorsing, Bezier. Untuk yang ALT ini adalah ABC-nya ya. Nah, untuk prop endorsing-nya, nah ini yang dapat kita analisis apakah berfungsi ataupun tidaknya sebuah pengecoh. Nah, sebelum kita menganalisis sebuah pengecoh, mari kita lihat dulu kolom yang terakhir yaitu untuk yang K. Nah, K ini yaitu kolom di mana bertuliskan bintang, bahwasannya untuk menandakan kunci jawaban soal tersebut berada di sini. Nah, jadi untuk K nomor 1 terletak bintangnya terletak pada B. Nah, ini menandakan bahwasannya kunci jawaban yang benar adalah B. Sedangkan untuk yang nomor 2 kunci jawaban yang benar adalah C, dikarenakan pada kolom K bintangnya terletak pada C. Nah, sedangkan untuk yang nomor 3 yaitu kunci jawabannya adalah D. Dan untuk yang nomor 4 adalah C di sini. Dan seterusnya. Nah, oke, mari kita analisis untuk berfungsi atau tidaknya sebuah pengecoh. Nah, di sini dapat kita lihat pada kolom prop endorsing. Nah, pada kolom prop endorsing coba kita lihat untuk yang soal nomor 1. Untuk yang A. Nah, ini prop endorsingnya 0,000. Nah, ini menandakan bahwasannya pengecoh ini tidak ada yang memilih. Nah, artinya apabila kolom ini 0,00 dan tidak ada yang memilih, maka pengecoh tersebut tidak berfungsi. Begitu pula untuk yang D. Jadi untuk pengecoh A dan D untuk yang nomor 1 tidak berfungsi. Nah, sedangkan untuk yang nomor 2 coba kita lihat. Nah, ini terdapat sebuah pengecoh yang prop endorsingnya 0,00. Nah, ini juga merupakan pengecoh yang kurang berfungsi. Nah, juga untuk bagian D. Nah, sedangkan untuk yang A ini merupakan sebuah pengecoh yang berfungsi. Dan untuk yang C ini adalah kunci jawabannya. Nah, coba kita lihat untuk yang nomor 3. Apakah ada yang tidak berfungsi pengecohnya? Nah, coba kita lihat bagian prop endorsingnya ini. Ternyata untuk yang A, B, dan C ini untuk pengecohnya semuanya berfungsi. Nah, untuk yang D adalah merupakan kunci jawabannya. Ini adalah sebuah soal yang baik dikarenakan untuk pengecohnya semuanya berfungsi. Begitu pula untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4 semua pengecohnya berfungsi yaitu A, B, dan D.
sedangkan yang C merupakan sebuah kunci jawabannya. Oke, baik. Ke selanjutnya yaitu coba kita lihat lagi untuk yang Q. Untuk yang kolom Q kita lihat lagi untuk ke bawah. Nah, di sini selain tanda bintang terdapat tanda yaitu tanda tanya. Nah, di sini menandakan bahwasannya terdapat yaitu check the key B was spesifikasi D work better. Nah, jadi untuk kolom Q tadi yang ditandai dengan tanda tanya ini merupakan sebuah pengecoh yang bekerja. Berarti untuk yang nomor 7 pada D ini adalah pengecoh yang baik, ditandai dengan di kolom Q untuk tanda tanya. Nah, untuk jawabannya untuk nomor 7 yaitu B, dan untuk A dan C pengecohnya berfungsi. Akan tetapi untuk pengecoh yang baik menurut itemman ini ditandai dengan tanda tanya yaitu pada nomor 7 yaitu D. Nah, selanjutnya selain nomor 7 terdapat pengecoh yang baik pula di nomor 8 yaitu pada pengecoh berhuruf C. Pada pengecoh C. Nah, ini dikarenakan ditandai dengan tanda tanya pada kolom Q. Oke, baik. Selanjutnya ke bawah. Oke, baik. Untuk di bagian bawah terdapat scale statistik. Nah, di scale statistik ini yaitu skala statistik ini terdapat beberapa yang dapat diidentifikasi yaitu seperti contohnya yaitu end of item. Nah, end of item ini yaitu merupakan jumlah soal. Jumlah soal tadi yaitu 10. Nah, sedangkan di sini terdapat end of examination ini yaitu jumlah peserta soal. Jumlah peserta soalnya tadi yaitu 30. Nah, di bawahnya lagi terdapat min. Min ini merupakan rata-rata peserta tes. Nah, rata-rata peserta tesnya tadi sekitar 5,333. Nah, di bawahnya lagi terdapat varian. Varian di sini yaitu merupakan varian dari distribusi skor peserta tes yang menggambarkan persebaran skor peserta tes. Variannya yaitu di sini 1,889. Nah, sedangkan di sini yaitu terdapat bertuliskan STD-DEF. STD-DEF ini kepanjangan dari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi dari skor peserta tesnya yaitu 1,374. Ini 1,374. Nah, sedangkan lanjut di bawahnya yaitu terdapat skew. Skew ini yaitu merupakan kemiringan dari distribusi skor. Nah, untuk skew ini yaitu menghasilkan negatif menandakan sebagian besar skor berada pada bagian atas atau skor tinggi. Begitu pula sebaliknya. Nah, untuk skew ini tadi yaitu bernilai 0,003. Nah, selanjutnya terdapat nih kurtosis. Kurtosis ini merupakan puncak distribusi yang menggambarkan kelandaian distribusi skor peserta tes dibanding dengan distribusi normal. Nah, untuk kurtosis apabila bernilai positif menunjukkan distribusi lancip, sedangkan nilai negatif menunjukkan distribusi yang lebih landai atau merata. Nah, sebagai acuan kurtosis untuk distribusi normal yaitu bernilai 0. Nah, di sini kurtosisnya bernilai negatif 0,781. Ini menandakan bahwa distribusinya lebih landai daripada distribusi normal. Nah, baik, selanjutnya terdapat minimum
Minimum ini merupakan minimum skor tadi. Nah, untuk skor tadi memiliki minimum yaitu 3. Nah, di bawahnya maksimum. Maksimum ini yaitu maksimum dari skor tadi yaitu bernilai 8. Di sini juga dihitung terdapat median. Medianya tadi yaitu 6. Nah, baik di bawahnya lanjut. Nah, di sini terdapat alfa. Alfa ini merupakan koefisien reliabilitas alfa untuk tes tersebut. Nah, untuk tes tersebut alfanya yaitu 0,119. Nah, di bawahnya terdapat SIM. SIM ini merupakan standard error of measure atau kesalahan baku pengukuran untuk setiap tes. Nah, kesalahan baku untuk setiap pengukuran tesnya atau SIM-nya tadi yaitu 1,29. Di bawahnya lagi terdapat min P. Min P ini merupakan rata-rata tingkat kesukaran untuk semua butir soal secara klasikal. Nah, ini tingkat kesukarannya rata-ratanya yaitu 0,533. Nah, ini dia. Di bawahnya lagi terdapat min item tot dan min biserial. Nah, untuk min item tot ini yaitu nilai dari rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang diperoleh dengan menghitung rata-rata poin biserial dari semua butir. Nah, akan tetapi untuk min biserial ini nilai rata-rata indeks daya beda dari semua butir dalam tes yang diperoleh dengan menghitung rata-rata biserial dari semua butir. Nah, terus apa bedanya dengan min item tot dengan min biserial? Nah, min item tot dan min biserial ini perbedaannya yaitu min item tot ini dihitung dengan kolom poin biserial, sedangkan min biserial ini dihitung dengan kolom biserial tadi. Nah, di sini min item totnya yaitu bernilai 0,317. Nah, sedangkan min biserialnya yaitu 0,442. Nah, ternyata sudah habis sampai di sini. Apabila saya ada kurangnya ataupun kesalahannya, saya mohon maaf. Semoga ini videonya bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.